Wow, wow, amazing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you. Alhamdulillah. Baru satu kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Shadiqul Wa'dil Amin. Ehonya kurangin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas, hati-hati kalau mau ngaji sama ustadz, mau bener sama kiai. Kalau mau rame sama saya. Kalau kiai bikin bener, kalau saya diundang suruh bikin bener, saya nyerah. Karena saya juga nggak jelas benernya di mana. Siapa orang yang paling benar? Bukan sekarang. Orang yang paling benar itu yang matinya husnul khotimah, masuk surga. Itu udah jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi apakah Haji Akri kelihatannya udah benar? Kelihatannya kayak orang. Bisa jadi yang benar mah yang ini nih, kakak-kakak saya, emak saya, teteh saya. Jadi sekalipun saya pakai kain sarung, sekalipun saya pakai peci, baru kelihatannya kayak orang. Bisa aja kita ditipu sama orang. Son terlalu garing ini, kuping sakit. Ehonya buang bang, ehonya buang. Bisa aja, nah segini. Bisa aja yang paling benar teteh saya, emak saya. Ini orang-orang yang benar. Buktinya apa? Mau ngaji itu berarti orang yang pengen kira-kira begitu. Jadi kalau mau ngaji sama kiai mah enak, udah salah juga kiai. Saya kan, kita kan yang nggak jelas. Makanya saya kalau ngomong nggak mikir. Yang penting duit yang udah masuk nggak bisa diambil lagi. Ribut urusannya.
Bentar baca dulu. Bentar baca dulu. Ini guru-guru saya, orang tua saya spesial. Saya senang banget ini masuk ke sini rasanya kayak pengen punya sawah gitu saya. Beli mah orang sanggup. Karang Bekasi mahal banget. Udah banyak orang kaya Karang mah. Ya dulu mah kita ke Bekasi ketemu orang susah, yang datang orang susah, sekampung akhirnya kita pulang susah semua. Zaman emak saya kan punya uak juga dulu. Datang orang susah, yang didatengin juga orang susah. Akhirnya pulang ya susah. Lah kalau beras segelas dibagi dua. Ya maaf, bukan berarti saya turunan orang miskin, maaf. Dari bapak, ibu, kakek, nenek saya nggak ada yang miskin. Fakir. Kalau miskin kan susah. Kalau fakir belangsak pisan. Nah, abang saya, saudara saya, akhinal kiram, lurah kita, Bapak Krisna Suwandito, izin Pak Lurah, beliau pakai sorbannya jauh. Ya, Palestina. Ya, yang lagi berantem baik sama Israel. Doain Palestina biar Allah kasih menang, amin. Sian saudara kita. Memang kita bisa apa? Kalau nggak doain ya patungan. Ya mau ke sono kan jauh. Lurah juga belum tentu aja ke sono itu. Dia dapat sorban juga kali beli di situ kali dia. Iya. Mudah-mudahan lurah kita Allah kasih sehat, panjang umur, makin montok. Itu namanya lurah, kelihatan seger. Coba kalau lurahnya kurus, nggak tega kita ngelihatnya. Ini kan montok seger, mudah-mudahan banyak rezekinya, amin. Juga sekdes kita Ibu Linda Rismalena. Bu Linda, maafin ya, mudah-mudahan ibu sehat juga. Kalau bisa jangan cuma jadi lurah doang, besok biar naik jadi bupati, amin. Teman-teman Kertamukti mudah-mudahan ada yang di DPR, ada yang di MPR. Karena kita nih siapa lagi yang belain kita kalau bukan orang kita, benar? Makanya ibu nih kelihatannya begini sederhana. Besok mah politik, orang nggak butuh kita. Mau pemilu mah orang nggak butuh kita, yang dibutuhin suara kita. Dia butuhnya suara, bener. Nanti suara kita dikumpulin, dimasukin ke kotak, namanya kotak suara. Kalau udah di kotak, kita udah nggak bisa bersuara. Ngap. Ya, bener itu. Jadi presiden, calon presiden nggak butuh kita, yang dibutuhin suara kita, bener. Coba nah itu tuh yang diambil nanti tuh. Makanya saya mah politik kurang begitu demen, karena saya bukan politikus. Kawan saya Eko itu politikus. Ya, kalau saya baru tahapan nying-nying. Ntar lama-lama baru naik jadi tikus. Ya. Iya, kalau saya secara pribadi saya nggak butuh presiden. Nggak butuh, karena nggak ada presiden yang datang ke rumah kita betulin genteng bocor, gantiin asbes. Emak kita mau ngerok sendiri, benar. Nggak butuh kalau secara pribadi. Sebagai warga negara kita punya hak untuk memilih dan dipilih. Makanya jangan golput, benar. Yang penting mah akur. Nih warnanya ada hijau sage, pink, ungu, merah. Ini akur kita, benar. Jadi jangan gara-gara beda pilihan kita nggak akur-akur, benar. Ini yang disebut al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Ngaji gitu, Bu. Saya juga nggak ke DPR. Ngapain ke sana? Ya. Nah, saya juga nggak mikirin negara, ngapain kita mikirin anak aja susah bener. Ya Bu, jadi kapasitas kita ngaji, kumpul, ini yang cakep dah begitu aja. Ya, makanya saya ngomong politik nggak berani, emang bukan politikus.
Nanti setelah curut tuh, kenying-nying, aduh ke sono. Jadi kalau teman saya politikus, kalau saya termasuk curut. Juga abang saya, kakak anda ini ya, Bang Charles Mardianus, izin abang, juga PLT Sekcam, abang saya tadi ngobrol, Bapak Edi Gunawan, izin abangku sehat terus abang. Mudah-mudahan abang seger terus. Abang termasuk orang gedean. Juga Ketua BPD Bapak Nursin dan anggota, izin abangku. Juga Al-Mukarram Ustadz Mardani. Juga abang saya, komandan kita Babinsa dan Bimaspol, izin selamat tugas abang biar sehat terus. Aparatur pemerintahan Desa Kertamukti, Kasih, Kaur, Setap, RT, RW, Kadus, Trantip, apalagi Kaur, PKK, ya. Nah, apa baik semuanya yang di sini. Mudah-mudahan sehat semua, panjang umur, banyak rezeki. Para satis, Ketua Majelis Taklim sedesa Kertamukti dan Ketua Karang Taruna dan anggotanya. Yang saya nggak sebutin satu-satu, ustadzah saya, umi saya dari berbagai macam majelis taklim, maafin. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Sumpah demi Allah kalau saya bohong. Kalau ada mah saya bacain semuanya. Nah, kita ngaji dulu dikit biar kelihatan kayak orang bener. Ya, Ibu, biar suara kita ada nilai ibadah. Ya, ngaji dulu dikit karena kita maulid, kita puji Rasulullah. Mudah-mudahan kita masuk surga, ada syafaatnya dari syafaat Nabi besar kita Muhammad. Ngaji dulu dikit ya, ntar kesono lama-lama habis ambak-ambakan nama saya. Saya kalau udah ketemu saudara-saudara begini, saya ngomong juga nggak pakai jaim-jaim gitu, nyablak baik. Biasanya kan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu. Capek ngomong begitu, capek, mendingan nyablak baik. Juga Akhinal Kiram, abang saya, komandan saya, guru saya, Bang Haji Saiful Nyamat. Mohon ikhlas abang, beliau tadi yang nganter saya ke sini dari depan tapi nggak dari rumah. Dan ibu-ibu saya, emak saya nggak sebutin satu-satu. Pokoknya everybody, kulluhum, I love you full. Aku tahu kenapa kamu liatin aku, karena ada aku di hati kamu. Dan kenapa juga aku semangat liatin kamu, karena ada kamu-kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati motor hilang. Mohon izin Pak Sekcam, Pak Lurah, saya ceramahnya nggak banyak ayatnya. Bukannya belum bisa, emang nggak hafal. Jadi saya ceramah ini babnya bab ilmu saya ilmu yang dengerin juga harus nanti pulang ke rumah dapat ilmunya ilmu udah baik. Sepakat ya Bu ya. Jadi sepakat kita ngajinya maulidnya sambil karena yang bikin senang kita diantaranya punya suami asem baik, tetap kita mah ya Bu. Suami di rumah genit baik, tetap baik kita ya Bu. Sebab kalau kita mikirin dia terus, kita bisa PA. Benar. Makanya hidup itu ad-dunya lahun wala ibun. Dunia itu senda gurau, dunia itu penuh main-main. Jadi jangan serius-serius. Benar. Kenapa ibu rumah tangga berantem mulu? Karena terlalu serius. Ya. Suami keluar aja, mau kemana nih? Mau kemana nih? Serius banget.
Padahal mau dia mau berak terserah. Bener ya. Jadi mumpung ngaji dengan saya juga jangan terlalu serius. Baik. Di rumah capek, ngurusin suami capek, ngurusin anak capek, ngurusin rumah tangga capek, sampai kita lupa. Benar. Mumpung ketemu saya, ayo kita PA berjamaah. Jadi mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas Habibana, mohon ikhlas Pak Ustadz, saya ngirangin warga. Karena intinya hidup nyari senang, bukan nyari susah. Benar. Jangan susah, jangan dipikirin. Emang susah udah turunan. Benar. Sampai di sekolah kita SD udah diajarin lagunya. Buat apa susah, buat apa susah itu tak. Itu masih susah baik. Jadi hari ini kalau di Kertamukti di desa kita ini bareng-bareng nggak ada yang ketawa, berarti artinya lagi kelihatan dari panggung yang nggak ketawa berarti lagi sebab cuma dua orang yang nggak mau ketawa, satu sakit, dua banyak utang. Benar iya Bu? Makanya saya ngajak teteh saya, emak saya, nenek saya senang, jangan nyari Allah udah kasih langit, Allah udah kasih bumi, Allah udah kasih sawah, Allah udah kasih kita sehat panjang umur. Masa mau susah? Berarti Allah nyuruh kita gitu dong. Ngaji juga jangan susah-susah. Mentang-mentang deket sama kiai 3 jam gak bergerak. Umur di atas 50 depan kiai tawadu. Ayatnya mentawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadu, rendah hati, diangkat derajatnya sama Allah. 3 jam kiai nggak bergerak, ngikut kiai ceramah nggak mingser. Umur di atas 50-60 kolesterol naik. Begitu bangun ngaji nguyung, iya kayak mabok cubung. Jadi jangan terlalu sama yang ketawa pengen masuk surga, yang asem aja juga pengen masuk. Bahkan enakan yang begini, di rumah girang, di pengajian girang. Bener? Itu tandanya pengen di rumah cemberut, di pengajian cemberut, sama tetangga cemberut. Pulang maulid malam cemberut. Lewat kuburan masih cemberut. Sampai kuntilanak ngomong, "Wow, lebih serem kamu." Jadi kuntilanak lihat kita gedeg karena terlalu ya. Ma udah pakai pempes ukuran L belum? Karena ceramah saya babnya bab. Kalau ditahan yang atas takutnya bawah yang keluar. Bawah wer. Jebol karena klepnya udah rusak. Ayah. Nih abang maafin, nyari senang. Ya. Hidup itu bergerak. Tuh, ini namanya hidup. Kalau udah nggak bergerak berarti udah nggak hidup. Ibu paham omongan saya? Muda dia bergerak, rada tua udah males bergerak. Udah kebangetan tua, diem aja nggak bergerak. Makanya ada pandangan hidup, masih muda ada pegangan hidup, rada tua terakhir dipandang kagak hidup, dipegang kagak. Itu artinya udah sisa hidup. Nggak usah diapa-apain, tempelin kanebo basah aja. Ayo ngaji, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, ya Rabbi bil balil maqa. Ya was cakep
cakep tuh, cakep. Enak tuh ngaji tuh namanya tuh Bu tuh. Wazannya mustafilin tuh. Ya Bu. Ya. Enaknya begitu tuh. Kalau kita ngaji itu begitu tuh Bu. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya. Dia tidak menguap pada sepanjang masa. Ya Rabbi bil balligh maqasidana. Lam yahtalim qatun taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi madar zamani. Ya Rabbi bil waghfir lana. Binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya. Ya Rabbi bil balligh maqam minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabbi bil balligh maqam hadza min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kata guru saya dalam kitab Marakil Ubudiyah, syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Rasulullah itu manusia paling mulia. Rasulullah tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa. Semua binatang resep sama Rasulullah. Ya Bu, bukan manusia seperti kita, ya Bu. Rasulullah nggak pernah nguap sepanjang hidupnya, nggak pernah nguap. Kalau kita senderan di tiang, nguap nggak? Habis makan kenyang selonjoran, nguap nggak? Ngaji juga nguap nggak? Rasulullah nggak pernah nguap sepanjang masa. Semua binatang resep sama Rasulullah. Itulah rahmatan lil alamin. Sampai lalat nggak berani nempel ke Rasulullah. Laler, di sini laler, nggak berani nempel ke Rasulullah. Kalau kita lagi ngobrol ada laler nggak nyamper, sampai ke jeding naik sini. Kalau kita lagi makan laler nyamperin nggak? Nyamperin. Kita lagi ngobrol nyamperin nggak? Berarti kita kotor karena lalat demen dengan yang Rasulullah. Nggak ada lalat nempel di badan Rasulullah. Ya Bu, ini ngaji dulu biar ada benernya. Kalau ke sono habis sama saya. Ya Bu, ya Rasulullah belum makan, ini belum makan. Ya dari kalau tadi nyampe makan dulu aja tenaganya ada nih. Batuknya juga udah jelek kalau batuk belum makan. Engkung. Ya, masa habis ceramah nggak makan. Ya, makan kali ntar mah. Salah satu di antara sifat-sifat Rasulullah adalah halim, bijaksana. Rasulullah nggak pernah marah. Rasulullah kalau marah sebentar. Kalau kita beda sebentar-sebentar. Rasulullah tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit. Rasulullah makannya juga sedikit, kalau kita tiap hari sedikit-sedikit gegares bae. Rasulullah, Ibu, Rasulullah tuh kalau dipandang tuh bikin orang kayaknya pengen ketawa, pengen senyum karena dipandangnya enak. Basam, enak dipandangnya, benar. Jadi kalau ada orang mandang kita asem, belum tentu salah dia. Kita coba ngaca, kita lebih asem. Pantes dia sampai kecut banget, Ron. Ya Bu. Jadi orang yang selalu girang, orang yang selalu bikin senang, berkah hidupnya.
Di rumah bikin senang, di tetangga bikin senang, bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Orang kalau ngeliatnya tuh senang aja gitu. Sampai nggak sadar. Ya Allah bawain sedotan. Ya tahu kali bibir gue jeding kali. Ini sedotan bagus nih. Ada sedotan yang kita kenyot rapat. Ada tuh sedotan yang kempek di tengah. Pernah nggak Bu? Sampai malu kita. Begitu kita masukin sedotannya gepeng di tengah tuh. Sampai kita ya jadi sampai suwe bener kita. Yang enak kan kita sedot ini enggak, dia kempes. Kalau kurang bagus ganti selang. Rasulullah nggak pernah marah. Marah Rasulullah ada marahnya. Huwallazi la yastabizuhul ghadabu illa idzan tuhikat hurumatullah. Rasulullah marah itu kalau kepancing marah. Bagaimana marahnya kalau ajaran agama dilanggar? Termasuk suami boleh marah sama istri, boleh. Kalau suami nggak pakai kerudung, di rumah nggak pakai kerudung, di luar nggak pakai kerudung, di dapur nggak pakai kerudung, boleh marah. Suami nggak usah pakai kerudung. Maksudnya kalau istrinya nggak pakai kerudung, iya, emang begini kalau belum kena nasi itu rada nguyung. Boleh suami marah sama istrinya, boleh. Kalau istrinya selfie sama laki-laki lain. Suaminya lagi duduk di rumah, istrinya selfie sama laki-laki lain, itu suami yang lagi duduk siap nanggung dosa. Itu begitu beratnya tanggung jawab suami. Istri posting laki-laki lain, suami siap nanggung dosa. Apa sih? Kenapa sih ada masalah gitu? Hah? Kenapa ada masalah? Ya. Jadi istri yang mar'atus solehah itu lihat nenek kita. Nenek kita nggak pernah selfie. Emang nggak ada HP. Miskin. Bener. Dulu orang tua kalau masak di dapur pakai apa namanya? Tiung apa? Udang apa? Ya. Yang kan gini, kadang-kadang suami makan begitu nyendok nasi, di nasi ada rambut, di sayur ada rambut, makan sambal, di sambal juga ada. Hampir rata-rata yang namanya suami pasti pernah nemuin waktu makan ada rambut, sampai panjang banget sih. Begitu dilihat, waduh, uban nih. Makanya orang tua kita dulu kalau masak pakai tiung tuh, pakai sedikit tuh, bukan jilbab apa namanya sih, bikin doang. Menjaga supaya rambut jangan terbang. Bener. Ini adabnya. Suami boleh marah, boleh. Bilang mama pakai kerudung yang syar'i, sampai panjang banget, sampai sayur kecebur ujungnya. Ya. Istrinya nggak pernah ngaji, suami boleh marah karena istrinya nggak pernah diajak ke pengajian, nggak pernah mau ngikut, ditinggal ngegosip. Anjay, gue ditinggal anjay. Diajak diem aja, begitu ditinggal baru komen, bener? Ini suami boleh marah, boleh. Anak nggak ngaji pagi, sore, siang, malam suruh ngaji nggak mau. Di rumah nggak mau. Di mana aja boleh. Bapak marah sama anak boleh. Emak juga marah. Kata Imam Syafi'i, man istughdiba wa lam yaghdab fahuwa himar.
Kalau bapak dipancing marah, nggak marah sama dengan kebo. Bininya nggak ngaji, didiemin aja. Bininya pakai kutang doang, jalan di mana-mana diem aja. Nggak pernah ditutupin pakai karung basah. Suaminya lagi tidur di posting sampai lagi mangap gitu, di share kemana-mana. Suami boleh marah, kalau diem aja berarti itu suami kebo. Istri nggak mau ngaji, dibilangin nggak mau, diiniin nggak ngerti, berarti itu istri kebo. Anak diajarin nggak mau, didiemin aja, berarti itu anak kebo. Rumah nggak dipakai ngaji, nggak ada muludan, nggak ada ratiban, nggak ada manakiban, nggak ada haulat, berarti itu rumah sama dengan kandang kebo. Bisa jadi yang ceramah juga ini asalnya, woi desa dong. Mana yang benar, yang mau ngaji? Emaknya ngaji, bapaknya ngaji, anaknya nggak. Karena kata kiai, pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu sholat. Pengen punya anak rajin baca Quran, emak bapaknya kudu rajin baca Quran. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Ini yang soleh nih. Walaupun gak punya duit, ditawarin seragam, ambil baik. Ya kan, ya kan? Sebab kenapa istri harus cakep? Karena sering ngaji. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan. Makanya wajib dong bajunya banyak. Cari ustazah yang mau nawarin utang seragam. Iya kan, iya kan? Coba pengajian bapak-bapak sepi, makanya bajunya itu juga. Ibu-ibu mah Senin merah, kuning, biru, ungu, pink ya. Ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar. Ada yang sisa kampanye, pakai baik. Kalau bapak-bapak emang ngajinya jarang, baju kokonya setahun itu juga. Yang beda cuman kancingnya doang, ada merah, ada biru, ada kuning. Mau ngulungin di mana itu? Karena jarang Oh pak, istri saya di pengajian mulu suka ngutang. Enggak apa-apa. Kenapa istri ngutang? Bukan salah istri abang, karena suami ngasih duitnya kurang. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Di sini baru mulai kebongkar ini. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya. Terima kasih. Biar suaminya dengar. Ya bu. Jadi ibu nggak salah punya karena suami ngasih duitnya. Tuh. Pengen sarapan enak dikasih 10 juta, kira-kira suami sarapan paginya enak nggak? 10 juta. Makan siang dikasih lagi 10 juta, kira-kira komplit nggak? Komplit. Ibu tidur masih miring aja malam. Dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Berarti sehari 30. Seneng ibu. Bapak bengek. Usut punya usut ibu, ternyata negeri kita juga memang banyak yang baru lahir bayi bisa aja nanggung. Tidak di kampung, tidak di kota, rata-rata seluruh penduduk Indonesia punya. Benar? Ibu pulang ke rumah, lihat motor di depan rumah, udah lunas apa belum? Masuk ke dapur, ada kulkas, ada TV, udah lunas apa belum? Terus ke dapur, ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Nggak usah ibu jawab. Pagi dorong jendela, bunyinya kredit. Kredit. Karena di rumah ada kreditan. Saking banyaknya utang, pintu didorong bunyinya melarat. Hayu, bener. Makanya terus ngutang, terus.
ada ustazah yang nawarin utang, ambil. Yang cakep lagi, ustazah nawarin utang, kita nggak bayar, ditalangin. Itu baru ustazah. Jangan gara-gara nggak bayar utang ngaji berhenti, karena ustadznya nagih terus. Benar. Jadi cari ustazah yang mau ngutangin, yang mau nalangin, yang mau ngelunasin. Nggak ada. Kalaupun ada, nggak sampai tahunan hidupnya. Sama orang bilang jangan ngutang, tetap aja emang situasinya kudu punya. Jarang kan penceramah ngajarin utang. Paling suaminya ngomong anjing, Ustad anjing nih. Bu, apa bu yang nggak diutang, kita nggak pengen ngutang, akhirnya dipaksa jadi punya. Begitu tuh, di taklim mau ngaji, begitu duduk ditawarin seragam, nggak pengen ngutang, akhirnya punya. Udah kadong, ambil aja terus, ngutang aja terus. Jangan kata kita nggak di kampung, nggak di kota, rata seluruh penduduk negeri ini juga punya. Apa coba? Bener bu? Cuman, ada cumannya nih. Kalau pengen bebas mati, jangan banyak karena yang bikin susah kita di kuburan kalau banyak. Wa kafa bil mauti wa'idho, cukup kematian sebagai peringatan. Pengen bebas hidup, jangan banyak. Padahal mah mobil bisa diutang, motor bisa di, rumah bisa di utang, yang keliling bangke juga nawarin, sampai bau tuh bangke. Ya, apa orang senang hidup punya utang? Belum tentu. Bisa jadi keganggu sholat kita karena mikirin. Padahal komitmen kita waktu sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis tuh. Yang punya sawah nggak dibawa, yang punya hektaran juga nggak kebawa. Bener? Yang punya mobil juga nggak kebawa. Yang kebawa mana? Ini nih. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Modalnya beramal soleh, berbuat baik. Di rumah dia baik, bertetangga dia baik, bermasyarakat dia baik, bernegara dia baik, bersuku-suku dia baik, dunianya baik, akhiratnya baik. Ayatnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Mahasana, bapak hasana, anak hasana, berarti keluarga kita, keluarga yang RT ngaji hasanah, RW ngaji hasanah, kepala desa kita, lurah kita bikin pengajian hasanah, sekda hadir, kiai hadir, pejabat hadir, kumpul kita di tempat yang dunianya hasanah, akhiratnya doanya pasti Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Udah segitu juga ngaji. Banyak-banyak amat. Kan saya bukan kiai, benar? Iya bu. Ibu ngelihat saya hasanah, lillah namanya. Nggak disusun, nggak dipaksa. Lurah nggak ngomong, nanti kalau Haji Akri ceramah liatin mukanya. Enggak kan? Ini orang-orang yang lillah, nggak disuruh, nggak dipaksa, mau ngeliatin saya. Iya kan? Iya kan? Iya iyalah. Bener? Lillah wa fillah mardotillah. Lillah karena Allah, wa fillah ini kita ngaji di jalan Allah. Nanti kita dapatnya mardotillah, yang diridhoi. Aku tahu kamu suka aku. Ibu senang ketemu saya?
Ibu senang maulid hari ini, senang ketemu kiai, senang ketemu sekam, senang ketemu lurah, senang ketemu tetangga. Ini orang senang yang masuk surganya nggak ada beban. Ngelihat saya senang, benar. Coba-coba saya jajal. Kalau kau senang hati bilang hore. Benar berarti. Saya pikir takut bohong gitu. Senang-senang tetenya hatinya burik gitu. Enggak kan? Coba-coba. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, kalau kau senang hati bilang Allah. Benar. Belum mau pulang belum? Pulang dong. Kalau nggak pulang-pulang, nggak kelar-kelar. Udah lapar belum? Lapar dong. Kalau nggak lapar di sini terus. Kuat sampai 2 jam? Sampai 3 jam kuat? Saya enggak. Ibu terus saja kalau ibu kuat. Ada ustadz penceramah sampai 2 jam di sini ada? Di kampung kita Pak Lurah ada ustadz yang ceramah sampai 3 jam? Oh, udah berapa ustadz yang mati di sini? Belum pernah ibu ngeliat penceramah sampai bebusak. Di sini mah hebat, di sini mah benar-benar masyarakatnya kompak, lurahnya cakep, masyarakatnya cakep. Belum pernah nemuin saya sampai ada buah-buahan di laminating. Ini masih rapet banget, sampai pada nguak. Ini artinya masyarakat yang bersih. Lurahnya juga supaya nggak kena kotoran buah dilaminati. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Wow, ini enak banget ini. Masyarakatnya apa, berapa kampung sih, berapa RW ini? 60, 30, tapi enak gitu loh. Masya Allah, disuruh ngapain aja empuk gitu, sampai tepuk tangan mau. Padahal di rumah udah seminggu gak ketawa-ketawa sama suaminya, di rumah udah asem. Kalau kau senang hati tepuk tangan, mantap. Kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, kalau kau senang hati tepuk tangan. Ini namanya orang senang, nyari walaupun hidup bukan untuk senang-senang, kita mesti nyari Jangan susah di rumah, susah lihat suami mukanya begitu, kita susah. Biarin suami begitu, emang udah begitu kelakuannya. Biarin punya suami kurus hitam gak masalah, asal ngasih. Biarin suami juga pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa punya suami ganteng kalau gak pernah ngasih? Hei bapak-bapak, dengar ini, dengar. Istri kita tuh gak butuh banget kita. Yang dibutuhin istri kita adalah jelas. Ulangi. Aku penasaran, bener gak sih? Buat apa punya suami ganteng gak pernah ngasih? Buat apa punya suami di rumah terus kalau gak pernah bagi? Biarin suami pergi, asal sebelum pergi ninggalin. Ayo bang, mau ngomong apa bang?
Ini nggak pakai latihan ini. Artinya istri kita nggak butuh banget sama kita. Biar paham. Yang dibutuhin istri kita adalah mau ngaji pakai, mau belanja pakai. Tuh, buat apa hidup kalau nggak punya? Tuh. Artinya kita jadi suami berharga di depan istri kalau megang. Tuh. Udah ini mah beneran, nggak pakai latihan kan, nggak kan? Kasih tahu suami ibu bahwa kita istri nggak butuh banget sama suami. Bodoh amat, yang penting megang. Ayo Pak, udah nggak ada malunya pisan. Makanya Pak, rata-rata yang mati duluan itu kita suami. Survei membuktikan yang lebih dulu mati di dalam rumah tangga itu suami. Buktinya kita lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati ibu. Biar sadar, abang, suami biar sadar. Sebetulnya kita ini pelan-pelan lagi mau dibunuh. Tadi itu udah ketahuan kita nggak megang duit, tetap istri mintanya. Udah ketahuan kita belum kerja, tetap istri maunya. Karena kebutuhan tiap hari pakai. Itu Pak yang bikin kita cepat mati itu sebetulnya. Makanya ada suami dibawa ke dokter, diperiksa, jantung sehat, darah bagus. Begitu di ronsen nggak apa-apa. Dicuci hasil ronsenannya, ternyata ada gambar istrinya. Lagi marah, duwe. Nggak pakai berobat mati tuh. Bahkan terang-terangan Pak, maaf ini maaf, bukan saya ngeremehin Bapak. Saya berani tanya, ya Bu, maaf, ada pasti terang-terangan udah. Makanya suami berharga di depan rumah tangga, suami berharga di depan istri kalau punya, ayah berharga di depan anak kalau ngasih. Bahkan nggak apa-apa ngejanda juga asal janda yang banyak. Kan kita udah nggak ada artinya Pak. Maaf ini kita udah nggak ada artinya. Biar paham. Karena istri kita butuhnya. Dan suami yang cakep yang selalu ngalah di hadapan istri itu suami yang bagus. Suami yang selalu salah dan mengalah, maka dia mulia di hadapan istrinya. Ngalah baik, salah baik, di rumah baik. Begitu keluar aja ngaya baik. Kagak ada betul, kagak ada betul, salah baik. Salah baik. Di rumah baik. Kata bini, pulang malam pengen nyari duit nggak pulang, ngaya baik. Diem baik, jalan baik. Makan baik. Ngopi, ngerokok baik. Aduh. Umurnya nggak panjang lagi dia karena salah baik. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Cakep. Ini benar, maulid tahun ini maulid. Karena yang ceramah juga ngajak, yang diceramain juga pengennya nanti kita pulang nyampe di rumah tetap. Itulah ciri orang PA. Baik. Mau masuk ke rumah? Mau ke air? Mau makan?
Kata suaminya, ya pulang ngaji PA. Udah jam 11. Terus Teteh belum pernah matiin penceramah. Kuat, masih kuat. Belum pernah ngeliat penceramah ngejengkang begitu. Belum pernah. Udah berangkat haji belum? Mau latihan umroh nggak? Latihan jumroh, ngelempar batu. Kesini aja. Ini geser. Punten ini geser aja. Ya, air 2 buah juga dilaminating. Ini kita ngeri. Dah gitu. Dah sini aja, jangan jauh-jauh, ntar dibawa pergi lagi. Gue kadang-kadang udah kurang percaya sama orang teh. Geser, dibawa balik. Geser. Kan di mana taklim juga ada tim buntel. Lah orang belum kelar main buntel baik. Iya, di mana taklim ada bagian tim buntel. Harus itu. Kalau nggak ada tim buntel banyak sisa. Ya Bu, bikin di mana ada grup majelis harus ada tim buntelnya. Ya, sampai ustadz lagi mau ceramah digeser, kita tengok dibuntel. Makanya kalau ibu-ibu pengajiannya komplit. Pengajian ibu-ibu selalu rame, sampai ke surga juga rame. Dan yang masuk surga duluan pasti istri kita, Pak. Karena kalau istri kita masuk surga belakangan, berisik. Kita tinggal kondangan aja berisik. Ya Bu, makanya ngajinya ibu-ibu berkah. Yang pusing di rumah ngaji girang. Jangan pakai ditahan-tahan di rumah sama suami nggak ketawa-ketawa. Itu tetangga saya seminggu ada sebulan kali ngeliat suaminya gue. Kata suaminya kirain ngidam. Begitu dia klepek-klepekin duit cepean nggak uwe. Ternyata bukan ngidam, emang kurang begitu. Makanya yang cantik-cantik ini ibu saya yang girang. Apalagi lebih girang lagi udah cantik megang. Ya Mak. Jadi di mana taklim pengajian ibu-ibu yang rame. Kalau pengajian bapak-bapak mah males. Pengajian udah mulai masih ngerokok baik di jalan berduk. Ibu-ibu mah penceramah belum datang jam 7:30 udah pada kumpul. Cakep nggak itu? Harian, mingguan, bulanan, arisan, ya kan? Makanya ibu-ibu yang masuk surga duluan, amin. Rombongan masuk surga duluan, amin. Bapak-bapak biar ngudud baik. Ya Bu. Ini nih ibu-ibuku, kakak-kakakku, tetehku, nenekku yang duluan masuk surga, yang rajin ngaji. Sampai lagi di taklim udah nggak ada diemnya. Pengajian bapak-bapak nggak diem duduk, ibu mah enggak. Baru nyampe selawatan udah diajak, mari baca sholawat Nabi, mari coba yang keras, baca agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin yang membawa untuk marilah hai kawan. Itu namanya girang. Ya Bu, ada nggak lagu itu? Tuh, mau nyanyi diajakin selawat, ada lagunya biar semangat. Coba ulangi yang belum ingat, coba ulangi. Mari baca agar kita
yang membawa untuk para umat. Marilah, 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 hai. Coba bapak-bapak, susah diajakinnya, diem kayak orang mabok cubung. Ibu-ibu mah enak. Maulid ada lagunya, ya Bu. 12 Rabiul jatuh (507) di kota pada tahun ya. Bapak-bapak mah nggak ada yang ngikutin, asem aja gitu. Emang lagi mikirin duit kali. Males, bapak-bapak udah nggak ngikutin pasti. Iya, kalau ibu-ibu kan enak. Siapa ingin pintu yang keras tak mudah, hanya cari dengan amat. Kan enak kalau mah. Kalau ibu-ibu mah enak tuh. Ada lagi yang lamaan lagi. Kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang panah ini. Hoba kain kapal, cacing ulat yang keras, munkar dan nakir. Hoba melibas jambu. Kasetnya kusut, udah mulai ngayun. Itu enaknya sama ibu-ibu. Saya kalau ingat begini, ingat emak saya. Makanya sampai sekarang saya nggak berani membid'ahkan tahlil. Sampai sekarang saya tetap semangat maulid. Saya nggak berani kalau ada orang bilang maulid nggak ada dari sononya. Nggak usah ke sono, ke sini aja. Ngapain ke sono-sono? Iya kan? Jadi orang kebangetan pinter dibahas. Kalau saya enggak, kenapa? Saya rajin ngikut tahlil karena di situ banyak makanan. Orang emak saya udah teriak kalau ada yang meninggal. Non, ntar malam jangan kemana-mana. Habis isya ngikut bapak lo. Kenapa mak tahlil? Cepetan pakai kain sarung ngikut bapak lo. Emang apa sih mak? Gua nggak masak. Makanya kalau ada yang meninggal, emak saya girang, tuh ada yang mati lagi tuh ada yang mati lagi tuh. Ya emak saya keluarganya banyak, 13 anaknya. Kalau sarapan pagi berebut, kadang-kadang berebut kebangetan merame, keinjak mati atuh. Adik saya ngap-ngapan. Emang anak banyak, mau makan restoran nggak pernah saya seumur-umur diajak ke restoran sama bapak saya, nggak pernah. Saya diajaknya muludan, manakiban, tahlilan, ratiban. Iya, mau makan enak nungguin ada yang mati. Iya, kadang-kadang dapat semur sekepel anak ke-13 digigitin sama masa ini arang dikit. Iya, nggak berasa daging, kecap doang. Akhirnya dari 13 sisa tinggal 9. 9 juga saya udah lumayan pas jadi artis, saya yang ngurusin adik-adik saya. Makanya saya nggak bisa tinggi kuntet baik. Habis dimakan sama adik saya. Entah juga kalau lurah ngasih duit saya nggak makan sendiri. Ya maaf ya, emang maaf ya gitu. Yang artis saya doang sih. Iya kan? Bener loh.
Yang main di Para Pencari Tuhan tahu nggak? Yang jadi Ustadz Ferry. Itu aku. Ya iyalah. Makanya kalau saya begini kebayang emak-emak saya girangnya begini kalau ngaji. Senangnya tuh kalau ngaji doang karena di rumah juga nggak diajak jalan-jalan. Ya Allah. Sedih deh. Aku tahu kamu kan senangnya kalau keluar ngaji kan. Karena kalau mau belanja juga nggak dikasih duit. Aku tahu dari wajah kamu tuh kelihatan terlalu banyak iba. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Mending kalau dikasih duit, bener kan? Dengan adanya pengajian bahagia nggak? Makanya ngaji terus bu. Ngapain juga nungguin di rumah suami butut? Bener, nggak ngasih duit. Emang kan suami udah begitu, dimasakin begitu, nggak dimasakin begitu, emang udah begitu. Bener, dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi, emang udah begitu. Pacaran begitu, udah nikah begitu, sampai udah punya anak, emang kelakuannya, emang alokasi jodohnya juga. Habis. Coba ulangi, coba. Harus terima apa adanya, bener. Yang namanya suami dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi, diomongin begitu, nggak diomongin, dimarahin begitu, nggak dimarahin, dimasakin begitu, nggak dimasakin, pacaran begitu, rumah tangga, udah punya anak, udah jadi kakek, emang kelakuannya. Berarti suami kita emang terus ini terus. Udah capek belum? Hah? Coba tanya saya, coba. Masih terus baik. Ya bu, supaya apa? Supaya plong, jangan kebangetan diambil hati. Bener, nyesek ntar ulu hati. Suami begitu diambil hati, kelakuannya begitu makan hati. Bener? Emang udah kelakuannya begitu, jangan sampai bikin nyesek. Ntar paru-paru bolong. Kalau orang paru-parunya bolong, batuknya gampang ngempos. Oh, alhamdulillah. Oh, iya, iya. Ya memang di kantor kepala desa kali ya, apa-apa juga mesti dilaminating, KTP dilaminating. Ya, baru tuh dibuka tuh sampai gerowak sebelah. Jadi jangan diambil hati nanti makan. Kalau paru-paru bolong berarti udah banyak susah, kebanyakan nahan. Makanya kakakku, nenekku, emakku, tetehku yang cakep-cakep bebasin, jangan terlalu diambil. Orang yang kebangetan ngambil hati dalam hidupnya, batuknya jelek. Di atas jam 1 malam. Kalau batuk sehat cuma 2 kali. Itu nggak nyesek. Tapi kalau udah nyesek, itu batuknya rada panjang. Tengah malam, itu batuk orang yang kebanyakan makan nyesek. Nyari senang makku tetehku, nyari senang ya, nyari senang, nyari girang. Depan ustazah juga senyum baik, jangan asem aja nanti dikelepak sama ustazah ya. Senang aja gini, ceramah juga sama saya gini aja. Sebenar-benarnya kita ya kita, kelihatannya doang benar padahal belum tentu. Berapa banyak kita ditipu sama orang yang kelakuannya kayak orang, ngomongnya bener, ngajakin bisnis bener, ternyata ujungnya kagak. Emang nggak capek kita ditipu sama orang yang kelakuannya kayak orang? Kalau saya terang-terangan aja. Kalau mau ngaji sama kiai, mau rame sama saya. Kalau mau bener sama ustadz, mau PA sama saya. Tapi se-PA-PA-nya saya ngaji ibu. Yang kiai mau bukan saya, engkong saya, kiai. Bapak saya mualim. Apa saya sebelum ngelawak nggak ngaji, saya di pesantren, saya mondok ibu. Saya di Banten lama. Kiai buka kitab, saya ngikut buka kitab. Kiai tutup, saya ikut tutup. Akhirnya begitu pulang saya bisa buka tutup doang. Lah beneran.
Kalau pelawak nggak pernah ngaji nggak bakal berani begini. Parto Eko nggak berani. Bener. Karena urusan agama mesti ngaji, nggak bisa ngarang. Ambil gitar ngarang lagu masih bisa. Tapi kalau urusan ngaji mesti belajar. Mimpin tahlil mesti belajar. Makanya viral itu. Sempat tahu Bu, summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu. Bapak yang itu tuh bin bapak yang ono. Bapak yang ono no bin bapak yang ini, bapak yang ini bin bapak yang itu. Yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wala hadrati khususan abina bapak haji ini bin bapak haji itu tuh, bapak haji itu tuh yang kuburannya di belakang masjid. Bapak haji yang onono, bapak haji yang onono yang kuburannya di tengah sawah. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya udah kealingan tembok proyek. Bapak haji yang ono, bapak haji yang onono yang kuburannya mau dijual anaknya. Ya orang sekarang mah berani ibu. Orang dulu nggak ada yang mau jual kuburan, takut. Bener. Coba zaman sekarang. Asal ada duitnya kuburan dijual nggak? Saking beraninya. Hah? Jangan, makanya Teteh ngomong pindahin. Maaf nih Teh. Besok kalau kita nggak ada umur jangan mau dikuburin di pinggir, minta di tengah. Kalau dikuburin di pinggir takutnya ada pelebaran jalan. Kita lagi tidur enak dikeduk begitu, duitnya dibeliin motor sama anak kita. Hah? Ya. Ya Bu, orang sekarang mah bengis. Kuburan bapaknya dijual. Bengis gak itu? Makanya siapa orang yang hormatin emak bapaknya nanti dia bakal dihargain dan dihormatin anak cucunya. Itu haul salah satu penghormatan anak kepada orang tua. Yasinan penghormatan anak terhadap orang tua, baktinya anak kepada orang tua. Kita doain jangan sampai kuburan orang tua kita dijual. Ini musyawarah rapat bagaimana mintanya berapa? Bapaknya lagi tidur anak pada nego. Jajaran bener nanti bakal digituin sama anak. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Ini ayatnya kata kiai ini. Saya juga ngaji. Emang saya maling motor apa? Kayak nggak percayaan begitu. Dengerin dulu ngapa? Ini belum makan nih. Udah makan anteb lagi nih. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Siapa orang yang menghormatin emak bapaknya nanti dia bakal dihargain dan dihormatin anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin doa emak bapaknya nanti dia bakal rajin dikirimin doa sama anak cucunya. Siapa orang yang kirim Fatihah emak bapaknya nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Ayo pohon pisang ditebang 3 kali tetap keluarnya pohon pisang emak. Enggak bakal pohon pisang ditebang keluar pohon dure. Artinya pengen punya anak bener emak bapaknya kudu begitu doang. Sebab anak nakal cuman 2. Kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya dia nakalnya nih. Ngikutin kelakuan emaknya kan anaknya. Ah ini kelakuannya kayak tetangga, bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Emaknya kagak lihat kalingan triplek kali. Bukan digeser si tripleknya. Capek gua rasanya nih. Sampai lengket legging gue ini. Ya ibu berasa panas enggak? Enggak. Saya mah udah ngap ini. Coba dah kita buka bareng-bareng ngempos. Poh. Aduh. Udah capek belum? Udah capek belum? Heran gue mah. Nggak ada capeknya sama sekali. Senang hati ketemu saya, senang. Itu saudara saya, mudah-mudahan kita kumpul juga nanti di surga ya Bu ya. Al muslimuna wal mu'minuna kulluhum ikhwani. Nanti ada pertanyaan itu. Siapakah saudara kamu? Kita nggak sebutin si Tuti, si Nani, si Nia, si Api. Ya.
Iya nanti ponani gitu. Ya. Kita nggak sebut, begitu ditanya sama malaikat nanti marobuka, waman nabiyuka, waman, ujungnya ditanya, wama ikhwanuka, siapa saudara kamu? Jawabnya sedikit, al mu'minuna wal muslimuna, ya, al muslimuna wal mu'minuna kulluhum ikhwani. Yang iman, ini yang mau ngaji maksudnya. Ya, yang Islam, ini yang syahadatnya sama sama kita nih. Ini nanti saudara kita tuh. Ya, Bu. Bukan saudara kita yang gegares tanah bapaknya, yang kita kagak dibagi, yang katanya sawah dijual kita entar sampai sekarang akhirnya hilang. Bukan yang begitu yang kita sebutin. Yang katanya warisan kemarin gue suruh megangin surat, begitu mau dijual gue nggak dikasih tahu. Ya, yang katanya gue mau dikasih di depan, sekarang di belakang juga nggak ada punya gue. Mana sawah gue? Apa itu? Enggak, kita nggak sebutin. Al muslimuna wal mu'minuna kulluhum ikhwani. Yang iman, yang Islam itu saudara kita. Ya, Bu. Dah, jangan dipikirin warisan mah, nanti Allah yang gantiin paling banyak. Banyakkan warisan Allah kita daripada orang tua kita. Mana warisan yang paling cakep, saudaraku? Nih darah yang ngalir dalam darah daging kita. Ini warisan yang paling mahal kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Kalau itu 2 hektar, 3 hektar masih kecil. Berapa banyak orang punya hektaran kena penyakit, nggak bisa jalan, benar? Mendingan kita nggak punya apa-apa, nggak jalan-jalan. Emang mobil kagak, motor kagak, diem baik. Tapi sehat nggak? Cakep, daripada orang jalan-jalan kejedot tiang mati. Bener, aman artinya kita. Nanti ditanya di kuburan juga nggak jawab, nggak banyak jawabannya. Dari mana uang kamu? Jawabnya dikit, ya Pak Malaikat, duit dari mana? Dari mana kamu belanjakan? Ya mau belanja kemana, emang duit kagak. Pagi juga ada duit 10.000 beli sayur bening. Anak makan sayur bening, pagi sayur bening, siang sayur bening, malam juga sayur bening Pak Malaikat. Kadang-kadang saking beningnya saya taruhin ikan cupang hidup. Emang gak ada bumbunya, kebangetan bening. Nah, kita nggak tahu pada hasil akhirnya kita bakal pulang. Benar Ibu? Di qasidah udah diajarin lagunya. Bila Israel, lengket nih, jasa terbujur. Coba, yang senang, yang girang, seluruh yang girang akan, wow, sekujur badan. Lagi bila Israel, akan sekujur badan. Selesai udah, segitu doang. Itu lagu sebetulnya serem. Lah kalau Israel datang manggil emang nggak serem. Makanya nyanyiin terus ayat yang nggak dipanggil-panggil kita. Kagak denger kali. Orang dipanggil masih bila Israel jasad dipam seluruh akan sekujur. Selesai sampai di situ. Kalau udah kedinginan biru kisut ngapai. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Aslinya kematian yang selalu ngikutin kita. Pasti itu Bu. Di kulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Selesai, kalau udah nyampe batas waktunya habis. Bener Bu? Makanya mana modal pulang kita? Ngaji. Ini yang bakal kehitung nih, bakal kecatat nih. Ibu nyanyi lagu Bila Israel, itu lagu yang cuman ada di pengajian. Tempat karaoke nggak ada. Nggak ada. Coba dia ajak sama lurah gitu. Ibu-ibu PKK masuk ke ruang karaoke, ada nggak lagu itu? Yang ada paling begitu. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Kalau lagi kumpul-kumpul pasti ada botol. Itu lagu tukang rongsok itu Bu. Iya kan nggak boleh ngeliat botol kan tukang rongsok.
main injek baik, rekek baik, masuk karung. Bener. Ada lagi tuh yang bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu sebening. Itu lagu tukang akuarium. Kalau ibu ngaji oke, selawatan oke. Kalau bapak ngaji oke, selawatan belum tentu. Coba tadi diem aja kan, Pak Sekjan juga diem aja. Coba kalau saya kasih lagu ini nih, ikut nih. Janda yang mana? Janda yang mana? Janda yang mulutnya kelihatan diam tapi hatinya janda yang putih, janda yang putih. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih di dalam kandang. Itu emang janda lagi ngurusin kuda. Makanya gak kemana-mana di kandang, Bang. Udah capek belum? Capek dong. Gak capek-capek mati saya. Ya, nanti ngaji sama kiai yang benerin kiai. Kalau hidup lurus terus nggak ada bengkoknya juga repot, susah ngelurusinnya karena udah lurus. Tapi kalau bengkok gampang nggak, pelan-pelan dilurusin. Jadi Bu, ada orang miskin jadi kaya berarti cakep. Miskinnya bikin dia bandel jadi soleha, artinya bandelnya cakep bikin dia soleh. Daripada udah tua bandel kagak, bener juga kagak, kaya kagak, miskin kagak, sampai kunyuk lihatnya gedek. Ada orang kaya nekat dia, wah hebat sukses. Ini udah nggak jelas, sampai ngepet gagal. Mau miara tuyul mau ditetein kabur. Udah saking susahnya, tuyul aja kagak demen. Najong, aduh. Udah Bu, gue takut ntar lama-lama kita gila jadinya. Yang penting hati ketawa itu orang yang habis ketawa makan rada banyak. Benar. Tapi orang yang hari-harinya nyesek nangis mulu bisa nggak nafsu mah. Tapi kalau orang yang ketawanya sampai ngakak berarti entar siang jadi enak. Makanya ketawa itu sehat. Benar? Tuh, ini orang-orang yang sehat kakak saya nih. Bukan nawain saya. Saya juga kemari bukan pengen ketawa sih, emang pengen dibayar. Ya iyalah. Pengen makan siang di Kertamukti. Ya emang iya. Ustadz juga ceramah mulu, pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar, malam ngajar, makan kagak, ngopi kagak, mati. Bener. Karena sebenar-benarnya kita, bukan wali. Kalau wali beda, aulia beda, ambia beda. Kalau kita makan kita ini, ikhlas, saya mah ikhlas kentut. Tetep aja diomongin, ngomong lagi baik. Bener. Gue mau udah ikhlas, gue mah ala kentut. Biarin gue, suami gue begitu gue menerima aja. Paru-paru batuknya. Ya, nanti kalau mau bener sama ustazah yang benerin, kalau sama saya yang girangin. Saya pengen teteh saya, emak saya girang aja udah. Jangan kebanyakan makan hati ya. Capek, hidup tuh capek. Suami marah-marah, udah saya kasih tahu kuncinya, nggak usah lapor polisi, nggak usah. KDRT lapor polisi, buka YouTube apa-apa lapor polisi. Emang polisi nggak ada masalah sama bininya? Pede amat, bener. Apa-apa lapor sama kiai, minta air, minta ustad. Ada tuh jamaah lapor ke ustad, istri saya kabur Pak Ustad, minta air Pak Ustad. Mungkin listriknya jepret kali. Minta air Pak Ustad,
Ya, istri saya udah 3 hari nggak ada di rumah Pak Ustadz, minta air. Apa kata Ustadznya? Udah berapa hari? Kaburnya udah 3 hari. Istri saya udah seminggu. Urusan rumah tangga nggak kita, nggak polisi, bener Bu, nggak kiai, sama aja. Yang hebat, yang kuat, awet, aman. Bener. Makanya saya kasih tahu ibu, supaya punya suami galak jangan kabur. Sebenarnya sehebat-hebatnya laki-laki, sehebat-hebatnya suami, tetap ada begonya. Dan begonya itu kalau di depan bini, ya Bu, gagah banget di luar, pergi orang kabur. Coba depan bini, pulang malam ditanya dari mana, kumisnya gede banget turun teh. Bu, nah, saya kasih tahu Bu, saya kasih tahu, semua laki-laki keluar dari rahim perem. Profesor, insinyur, presiden, raja di raja keluarnya dari rahim perem. Ibu yang hebat bisa ngeluarin semuanya, benar. Ibu ngeden, dokter nungguin, dukun beranak nungguin, ibu lagi ngeden mau beranak ditungguin. Hebat nggak itu? Coba bapak ngeden, siapa yang mau nungguin? So umur belum pernah saya dapetin. Suaminya lagi ngeden, istrinya depan pintu, terus papa terus papa sampai 3 pukulan bedug keluar. Ada nggak? Artinya ibu yang hebat. Jadi kalau besok punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Dengerin, ntar pulang praktekin. Punya suami galak, punya suami pelit, berantem terus, jangan dilawan pakai, kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Artinya semua laki-laki keluar dari rahim perem. Banyak kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan. Perhatiin, tinggal ibu bilang. Ngomongnya dikit aja, kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Selesai segitu doang. Kenapa kita berantem? Karena nganggapnya terlalu serius. Jadi kalau bapak ngope, gue lapar, bikin apa lo? Masak apa lo? Ibu jangan nyaut, diem aja. Gue lapar, samperin dikit. Ada apa? Gue lapar. Bagaimana? Emang gak ngasih duit kan? Gue lapar tahu. Deketin. Takut tampar nih. Jangan jauh. Angkat. Kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Selesai. Ya, karena diajarinnya suami marah-marah dulu berarti ngajarinnya serem bukan senang. Iya, Bu. Makanya nyari senang. Dulu kita di Timang juga cepet banget sama emak. Pakai selawat, wujud ki dambako mohola patul lil hawadi ya muhu binafsihi wahdaniyat kuret iroda. Tuh kita dihibur sama orang tua. Sampai nyampe ke genteng emak nggak lihat. Sampai kita teriak, emak kelewat emak. Ya Bu, biar ketemu saya ada kenangan. Mana kenangannya? Tunggu suami lagi marah-marah. Benar? Masih ingat pesan saya? Begitu udah mulai marah, tungguin, hitung tuh 2, 3. Masih marah lagi, hitung tuh 2, 3. Sampai dia capek, angkat. Kembali ke tempat asalmu. Pulanglah. Rah, Pak Lurah, jangan salahin saya ya kalau warganya ada yang kencing. Nih habis ini kamar mandi ngantri nih. Ada yang jebol duluan kayaknya nih. Kayak besok kalau saya ceramah,
pakai pampers ukuran L. Ya, karena saya nyari senang. Saya pengen bangga, saya kalau ngeliat teteh saya, emak saya, kakak saya pada senang, saya bangga. Girang rasanya. Karena bikin nangis hati orang tua kita, itu yang tersayat. Kita susah nyari berkah dari orang tua kita. Sekarang kita udah jadi emak. Dulu jadi anak punya emak, sekarang kita udah jadi emak. Emaknya kita emak-emak. Emaknya emak-emak semua. Jadi nggak usah pakai cita-cita. Cita-citaku ingin menjadi ibu rumah tangga, nggak usah. Asal rajin beranak aja. Pagi udah dipanggil emak. Ya. Dah ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tukang ngomong salahnya di omongan. Tukang nyuci salahnya di cucian. Tukang ngukur salahnya di ukuran. Tukang jahit salahnya di jahitan. Tukang nyuci salahnya juga di cucian. Hampir nyaris hidup kita nggak pernah nggak salah. Beruntung ada istighfar. Orang tua kita ngajarin beristighfar. Cuman itu modal kita pulang. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Duit kita punya miliaran, tanah hektaran, nggak ngaruh. Istighfar tempat kita pulang. Ya bu, karena surga tempat yang bersih. Kalau pengen masuk surga mesti bebersih. Kenapa kita ngaji? Ini lagi berbersih. Ya bu, mana yang bersihin? Bisa aja ibu dibersihin sama saya, bisa saja ibu lagi membersihin saya. Yang penting pulangnya kita beristighfar. Itu aja. Ibu, model kita mau bener terus. Ya siapa kita? Bener. Pengen ngaji. Akhirnya kadang-kadang ada aja liburnya. Untung aja sholat ada kodonya. Kalau nggak ada kodo, utang kita udah nggak hitung. Bener. Yang kita anggap kecil udah pada gede. Yang kita anggap gede udah nggak kehitung. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, nggak ada dosa gede kalau kita hajar sama istighfar habis-habisan. Ya bu, makanya kita mesti ngaji, pasti ada istighfar. Mudah-mudahan yang mau berangkat haji Allah percepat berangkat hajinya. Mudah-mudahan yang mau berangkat umroh Allah berangkatin umrohnya. Yang lagi usaha biar lancar usahanya. Yang lagi kerja biar bagus kerjaannya. Yang lagi dagang biar laris dagangannya. Hari ini kita maulid, ada syafaat. Dari syafaatnya Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bukan hanya kita, bukan hanya orang tua kita, bukan hanya masyarakat kita, bukan hanya lurah kita. Mudah-mudahan desa Kertamuti juga ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keras suaranya, Ibu, ya. Masih kuat? Belum capek ketawa? Saya, yang capek saya. Udah lengket banget rasanya nih. Legging udah pada basah. Yuk bareng kakakku, tetehku, jangan ada dosa di antara kita. Besok capres, ya bu, jangan nggak punya pilihan, biarin pilih aja. Ya bu, jangan salah pilih. Pilih aja aku, asal aku ada di hatimu. Saya juga nggak tahu, saya juga belum punya pilihan. Nggak ada presiden yang ke rumah saya ngetok pintu malam suruh pajak motor sendiri, pajak mobil bayar sendiri, pajak listrik bayar. Jadi nggak ada untungnya buat saya. Bener, nyesek dah kalau ceritain nangis lagi. Karena sebagai warga negara kita punya hak untuk memilih dan dipilih. Pilih aja, yang penting akur. Nih Kertamukti akur. Ya bu, kakakku, emakku akur. Karena masuk surga juga nggak mungkin sendirian. Kita masuk surga pengen rombongan. Mudah-mudahan di depan kita ada lurah, ada sekcam, ada kiai kita. Kita masuk surga belakangan. Ya bu, jadi kalau belum dapat minum tinggal ketok lurahnya. Rah, nggak ada yang ngasih minum apa ini? Saking lamanya nunggu di surga, kelamaan belum dipanggil-panggil. Ya, ada sekcam, todong sekcam cam. Ya, bagi ngapa? Lama amat ini panggilan. Ya, dah kita nggak tahu semuanya. Ada likulli syai'in maziyah. Ada orang nggak sembahyang, ada di surga, ada, bisa aja. Oh, orang ibadah mulu tapi nggak ada di surga, ada, bisa aja. Karena surga neraka hak patennya Allah, bener. Ada orang masuk surga karena dia kasih sayang Allah. Karena dia dapat kasih sayangnya Allah. Rajin ngaji, rajin apa? Padahal mah nggak bagus-bagus banget sholatnya juga. Allahu Akbar lupa rakaat keberapa ya? Sami Allahu liman hamidah padahal baru 2 dah. Jadi dia sembahyang repot sama rakaat keberapa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allah maha besar. Tapi begitu lagi sholat di otaknya Allah nggak besar, yang besar mah utangnya. Akhir gara-gara utangnya besar lupa rakaatnya. Allahu Akbar, rakaat kedua apa ketiga ya? Ya Allah, Allahu Akbar. Sampai ada orang sujud lama bener, begitu khusyuk amat, ternyata dia bukannya khusyuk, lupa bacaannya. Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuh dari sekian banyak kita ketawa, kunciannya cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Istighfar banyakin. Yang penting kita girang aja dulu. Kata ngajinya kita bukan ngaji orang soleh. Kebangetan serius, baca kitab mulu, pules. Ya bu, benar. Model kita. Ya, ngaji miring-miring senderan, ngorok. Benar. Ini dari tadi kan nggak ada yang tidur nih. Ya, berarti ibu pengen rame kan? Nggak apa-apa kan, separuh PA nggak apa-apa ya. Yuk bareng, subhanallah, walhamdulillah. Liridaillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah. Dapat ridha Allah, dapat syafaat Rasulullah, kelar ibu. Wa biqabuli du'a abina wa ummina wal istadzina. Kita kirim Fatihah buat mak bapak kita, biar nanti kita bakal dikirimin Fatihah sama anak-anak cucu kita. Wa ila rahi jami' ahlil kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha. Wa ila hadrati khususan abina, orang tua kita yang meninggal di darat, di laut, saudara kita yang meninggal di tengah sawah. Kita nggak tahu bu, mudah-mudahan kita Allah jadikan kita husnul khatimah. Orang-orang tua kita Allah ampuni dosa-dosanya. Emak bapak kita Allah ampuni dosa-dosanya. Saudara-saudara kita, teman main juga, teman ngaji juga, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah baguskan kuburnya. Allah terima amal ibadahnya. Karena kuburan gelap ibu, kuburan gelap yang bikin terang doa dari yang hidup. Ya bu, kalau dia tukang ibadah udah terang dari dulu. Jelas itu bu, kuburan gelap. Sekalipun yang meninggal tukang listrik, karena nggak bisa narik kabel, nggak bisa bawa kilometer. Yuk kita doain orang-orang tua kita, ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum wa bi'ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. Orang-orang tua kita, sesepuh sekampung kita, sebelum kita ada mereka udah ada. Sebelum kita puja jalanan, mereka udah ngasih jalanan buat kita. Kita hari ini biar jadi doa bukan hanya buat kita yang masih hidup, tapi buat orang-orang tua kita, saudara kita, para sesepuh, para leluhur yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan apa yang dia tinggalkan, apa yang almarhumah tinggalkan, pahalanya ngalir. Malam hari ini kita siang hari ini kita kirim Fatihah. Ya bu ya. Bu. Wa bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. MC mana? Doa kiai? Hah? Ada kiai kan? Langsung aja. Kan saya dibayar ceramah doang. Hah? Oh langsung. Lurah gue ngomong begitu mangap. Nggak usah bengong lah, tambahin aja. Iya kan, iya kan. Ya, mohon ikhlas kiai, suruh baca doa nih. Ya, saya juga belajar ngaji sama bapak saya, kakek saya, sama guru saya. Jadi kalaupun diaminkan juga ada barokah dari guru-guru saya. Ya, biarin dari saya emang nggak jelas, nggak apa-apa. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi karamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadil hurufi kalamillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajirin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Allahumma hasil maqasidana ya Allah binuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustadzina. Allahumma ya Allah ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata alaina ya Allah wa auladina wa azwajina wa ahlina wa ala jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa lahumud darajat wa da'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyiat wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya fattahu ya mujibu ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo balik yuk, yuk. Assalamualaikum. Maafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.